Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Azahra dengan NIM 2310942026 akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai pencemaran udara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah pencemaran udara, apa saja jenis, sumber, dan dampak pencemaran udara, serta apa saja regulasi terkait pencemaran udara di Indonesia. Yang pertama, sejarah pencemaran udara. Pada tahun 1272, Raja Edward I dari Inggris melarang pembakaran batu bara di kota London karena dianggap asapnya menimbulkan polusi udara. Kemudian pelarangan ini dilanjutkan pada masa Raja Edward II pada tahun 1327. Diketahui seseorang akan disiksa dan digantung jika ketahuan menggunakan batu bara. Kemudian pelarangan ini terus berlanjut pada masa kekuasaan Raja Richard pada tahun 1399 dan Henry V pada tahun 1422. Karena terkendala biaya yang sangat mahal dan keterbatasan alternatif bahan bakar, maka pelarangan ini hanya bertahan sampai pertengahan abad ke-16. Kemudian dilanjutkan pada awal revolusi industri, itu ditemukan mesin uap dan peningkatan batu bara sebagai bahan bakar utama sehingga menghasilkan emisi gas beracun dan partikel debu yang semakin meningkat pesat. Kemudian terjadi tragedi yang dikenal dengan Great Glasgow Smoke yang menewaskan 1.603 orang di Skotlandia pada tahun 1909. Kemudian pada tahun 1952 terjadi tragedi lagi yang dikenal dengan nama Great Smoke of London yang menewaskan sekitar 4.000 orang. Kemudian pada tahun 1953 terjadi peristiwa 200 kematian karena pencemaran udara di New York. Kemudian dengan adanya tragedi peristiwa pencemaran udara ini yang sangat menimbulkan banyak ribuan korban jiwa, maka pada tahun 1956 Inggris mengeluarkan undang-undang dan berbagai negara mulai memperlakukan regulasi terkait pencemaran udara. Yang kedua itu jenis pencemaran udara. Jenis pencemaran udara terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada partikulat, di mana partikulat adalah partikel kecil yang terdispersi oleh udara, seperti debu. Yang kedua itu ada gas berbahaya. Gas berbahaya di sini yang beracun seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, ozon dan sebagainya. Yang ketiga itu ada senyawa organik volatil, yaitu senyawa kimia yang mudah menguap. Misalnya ini ditemukan pada produk cat. Yang ketiga itu ada sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara pertama yaitu industri, yaitu dari emisi hasil produksi atau emisi proses produksi dan pembakaran bahan bakar fosil itu menghasilkan gas yang sangat beracun. Yang kedua itu ada transportasi. Asap dari kendaraan seperti motor, mobil itu mengeluarkan karbon oksida dan nitrogen dioksida. Yang ketiga itu ada pembakaran bahan bakar fosil di mana melepaskan polutan seperti sulfur dioksida. Yang keempat itu ada pertanian di mana aktivitas pembakaran sisa tanaman dan pelepasan pupuk itu melepaskan amonia dan metana ke udara. Yang kelima itu ada sumber alam seperti vulkanik, pembakaran hutan yang menyebabkan pencemaran udara. Selanjutnya ada dampak pencemaran udara. Yang pertama itu bagi kesehatan. Polusi udara itu dapat mempengaruhi kesehatan karena ketika makhluk hidup menghirup udara yang tercemar, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan seperti sesak nafas dan sebagainya. Yang kedua lingkungan, yaitu terjadinya kerusakan pada vegetasi lingkungan dan menurunnya kualitas udara, air, dan tanah serta perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca. Selanjutnya regulasi
terkait pencemaran udara di Indonesia. Ada beberapa regulasi. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Yang ketiga itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran udara. Dan yang keempat itu ada Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2019 tentang baku mutu emisi gas buang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.